Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nama Bayi Sigit, NIM 155, mahasiswa dari Teknik Mesin tahun 2019. Oke, kali ini kita memasuki pembahasan dari bab 7 dari pelajaran manajemen teknik. Oke, dalam pelajaran materi yang dapat kita ambil dari bab 7 ini adalah merupakan suatu materi penting. Oke, dalam hal ini kita akan bahas satu persatu. Oke. Just in time atau JIT. Oke, dalam bentuk yang paling sederhana, berarti sedia mendapatkan orang dalam jumlah yang tepat dapat waktu yang tepat. Barang tepat waktu, disitulah istilah JIT datang dari. Meskipun banyak orang berpikir JIT adalah program pengurangan inventaris atau jenis proses produksi lainnya seperti itu. Sebenarnya JIT itu adalah filosofi mencakup semuanya dan berdasarkan pada konsep. Pada konsep itu yang menghilangkan pemborosan. Mungkin kata limbah membuat kita berpikir tentang sampah atau kertas untuk barang inventaris, tapi JIT mempertimbangkan limbah apapun yang tidak menambah nilai apapun, seperti itu. Oke. Pandangan luas mengenai JIT. JIT itu atau Just in Time atau JIT sekarang kita sering sebut produksi ramping atau sistem ramping. Implementasinya atau nilai telah berkontribusi pada keberhasilan banyak organisasi yang digunakan oleh perusahaan di seluruh dunia. Manfaat yang dapat diperoleh melalui JIT sangatlah mengesankan, sehingga JIT telah menjadi standar operasi banyak industri, termasuk industri otomotif dan komputer. Namun JIT berlaku untuk organisasi layanan, manufaktur, dan bahkan atau dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika JIT tentang faktor atau suatu kualitas yang inventarisnya fashion, ini adalah cara yang sama sekali berbeda. Seperti itu. Dalam melihat suatu produk yang dengan filosofi JIT atau Just in Time adalah filosofi yang disampingkan sebuah aspek organisasi dalam masalah administrasi hingga manufaktur, manajemen pekerja, dan manajemen pemasok. Dalam tata geraha ini telah berkontribusi pada kesuksesan perusahaan seperti Toyota atau disebut Production System atau TPS, dan Honda disebut The Honda Way. Dan bahkan juga berkontribusi pada kesuksesan hidup kita sendiri gitu. Seperti itu. Nah, pada materi ini kita masih tentang menghilangkan limbah. Menghilangkan limbah itu ialah merupakan premis yang mendasari JIT atau Just in Time adalah bahwa semua pemborosan harus dihilangkan gitu. Banyak yang mengira bahwa akar filosofi dapat ditelusuri ke lingkungan Jepang atau kurangnya ruang dan sumber daya alam, dan akibatnya Jepang pun terpaksa belajar menggunakan sumber daya mereka yang sangat efisien. Dan limbah bentuk apapun tidak ditoleransi di JIT atau Just in Time. Limbah adalah segala sesuatu yang tidak menambah nilai atau jenis sampah gitu, yang dapat mencakup bahan seperti persediaan berlebihan untuk melindungi dari pengiriman yang tidak pasti oleh pemasok atau kualitas yang buruk. Seperti itu. Sampah bisa menjadi peralatan digunakan sebagai cadangan karena peralatan biasa tidak dirawat dengan baik. Jenis limbah lainnya yang termasuk energi, ruang, aktivitas itu, atau aktivitas yang tidak dikontribusi pada nilai produk, itu layanan yang dihasilkan. Konsep limbah membahas tentang aspek organisasi dan memiliki dampak yang luas, misalnya pemborosan yang dapat ditemukan dalam proses produksi itu sendiri, dan JIT memerlukan sinkronisasi yang sempurna untuk menghilangkan stok untuk penunggu dan kelebihan. Sampah juga ditemukan dalam tata letak yang tepat dan mengharuskan pengangkutan barang dari suatu bagian validitas ke bagian lain. JIT atau Just in Time membutuhkan desain tata letak yang efisien. Selain itu, JIT membutuhkan tata letak yang ringkas,
fasilitas yang tingkatnya sehingga semua orang dapat melihat apa yang dilakukan orang ketika orang meringkas dalam fasilitas yang ditingkatkan. Limbah juga berfungsi kualitas dari kualitas total TQM. Dengan demikian merupakan bagian internal dari JIT. Limbah ditemukan dalam gerakan yang tidak perlu. Pandangan operasi yang luas. Bagian dari fisiologi JIT atau Just in Time adalah bahwa setiap orang dalam organisasi harus memiliki pandangan yang luas. Organisasi dan bekerja menuju tujuan yang sama, yaitu pelanggan. Dalam organisasi tradisional, sangatlah mudah karyawan untuk berfokus secara eksklusif pada pekerjaan mereka sendiri atau pekerjaan yang saat ini kita geluti dalam memiliki pandangan sempit tentang organisasi yang hanya mencakup tugas yang diberikan kepada mereka. Perusahaan yang hanya karyawan yang memiliki pandangan sempit menjadi berorientasi pada produk keseluruhan dari produksi, lupa bahwa tugas prosedur individual hanya penting untuk memenuhi kebutuhan. Seperti itu dalam secara keseluruhan. Salah satu contohnya adalah seorang karyawan yang tidak membantu pelanggannya dalam menanyakan lokasi barang, dan karyawan pun yang hanya bertanggung jawab untuk menyimpan rak. Pandangan yang luas tentang operasi melibatkan pengalaman bahwa semua karyawan dan pada akhirnya bertanggung jawab untuk melayani pelanggan. Seperti itu. Dalam materi yang kita bahas, saat ini kita akan membahas tentang perbaikan terus menerus dengan apa materi yang sudah kita bahas tadi. Seperti itu. Dalam aspek utama, filosofi JIT itu atau Just in Time adalah penekanan pada kualitas. Pada kualitas perbaikan yang terus menerus dipanggil Kaizen oleh orang Jepang. Dalam setiap aspek organisasi merupakan landasan filosofi ini yang berkelanjutan untuk segala hal, mulai dari mengurangi biaya hingga meningkatkan fasilitas hingga menghilangkan pemborosan. Untuk memahami dampak penuh dari peningkatan kelanjutan itu, JIT telah menerapkan bahwa tidak ada alasan bahwa organisasi pernah sempurna dalam selalu ditingkatkan dengan sistem dengan cara tertentu. Seperti itu. Sejumlah perusahaan menggunakan pendekatan JIT yang kuat disebut dengan Kaizen Bits. Ini adalah alat peningkatan untuk memanfaatkan tim task untuk merencanakan dan memberikan peningkatan pada proses tertentu selama sesi maraton atau 2-3 hari. Seperti itu. Proses ini memungkinkan sekelompok kecil orang untuk berkonsentrasi pada masalah seukuran yang sangat gigitan atau jangka waktu yang singkat. Perusahaan menentukan bahwa Kaizen Blitz dapat dengan cepat menghasilkan peningkatan proses yang dramatis dan biaya yang lebih rendah. Seperti itu. Fasibilitas. Bagian dari filosofi dari JIT atau Just in Time adalah membuat semua menjadi sisi yang terlihat. Limbah dapat dihilangkan jika hanya dilihat oleh yang diidentifikasi. Selain itu, kita dapat melihat pemborosannya, kita dapat menemukan solusi sederhana untuk menghilangkannya. Ketika sampah disembunyikan, kita melupakan yang menimbulkan masalah. Makanya kita pikirkan tentang lemari ya di rumah kita, atau rak di rumah kita, atau seperti rak buku ataupun apa seperti itu. Itu terkadang kita berpikir kita sering melupa menaruhkan barang-barang ataupun barang-barang itu berantakan di lemari tersebut dan ada sampah di dalamnya ataupun selembar kertas yang udah nggak pakai lagi ataupun apa sehingga menimbulkan banyak sampah di situ. Sekarang aja kita bayangkan aja pintu lemari yang terbuka, di bagian dalamnya itu dapat dilihat oleh kita dan semua orang. Kayak ibaratnya lemari itu udah ada dipakai, udah berantakan, sampah, dan tentunya kan kita akan mengingatkan bahwa kita perlu menghilangkan kekacauan. Itu nggak akan dipandang, nggak akan nyaman dilihat kalau berantakan seperti itu. Fasilitas JIT ini atau Just in Time ini terbuka dengan sangat bersih, dengan banyak ruang rantai, tidak ada kekacauan, dan setiap orang dapat melihat apa yang dilakukan orang lain.
Tidak ada fasilitas yang memberikan inventaris ekstra sudut kantornya atau tidak tidur siang, sore, atau hari. Juga sebagian filosofi JIT atau Judge in Time adalah bahwa lingkungan yang berantakan menciptakan kebingungan, tidak rasa hormat, rasa cenderung yang tidak cukup terhadap tempat pekerja itu sangat agak nyaman gitu. Makanya itu sebaiknya kita menggunakan lingkungan yang bersih gitu, dapat diatur dengan menciptakan pikiran yang tenang, jernih. Hanya karena ruang tersedia harusnya tidak terisi dengan otomatis. Fasilitas mungkin kita untuk dengan mudah melihat pemborosan atau bisa di kemudian juga bisa gitu, seperti itu. Fleksibilitas. Oke. JIT atau Just in Time didasarkan pada kebutuhan untuk bertahan hidup. Dan kelangsungan hidup berarti keberadaan fleksibelnya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Perusahaan ini bisa fleksibel dalam banyak hal. Pertama, fleksibel dari berarti mampu melakukan perubahan volume suatu produk yang dihasilkan. JIT atau Just in Time menyelesaikan dengan ini menjaga biaya fasilitas peralatan dan operasi tingkat yang rendah, sehingga titik impas biasanya juga menjadi salah. Seperti itu. Dan cara yang kedua itu di mana perusahaan dapat menjadi fleksibel itu dalam kemampuan menghasilkan berbagai macam produk. Meskipun hal ini sudah dicapai, sistem JIT atau Just in Time dirancang dengan kemampuan menghasilkan model produk yang berbeda dengan fitur yang melalui proses manufaktur yang dapat mudah diraih oleh suatu jenis produksi ke jenisnya lain. Untuk oleh pekerja fleksibel dapat melakukan banyak tugas yang berbeda. Dalam filosofi JIT itu adalah merancang operasi yang sangat efisien, tetapi fleksibel mengakomodasi pemerintah pelanggan yang tersebut terus menerus akan berubah. Seperti itu. Manufaktur dan tepat waktu, JIT atau Just in Time itu adalah filosofi yang didasarkan dalam pada penghapusan limbah. Cara lain untuk melihat JIT adalah dengan menganggapnya seperti filosofi manufaktur bernilai tambah. Dengan berfokus proses penilaian atau JIT Just in Time mampu mencapai produksi volume yang sangat tinggi dalam produksi kualitas tinggi dan biaya rendah sekaligus memenuhi kebutuhan pelanggan yang tepat. Selain itu pun manufaktur tepat waktu itu ialah merupakan suatu elemen JIT atau Just in Time yang berfokus untuk langsung ke sistem produksi. Sistem produksi yang untuk mewujudkan banyak aspek manufaktur JIT yang digabungkan dalam memberikan keunggulan kinerja. Nanti ini akan kita lihat ya beberapa aspek manufaktur JIT secara lebih rinci. Seperti itu. Dalam pembahasan kali ini kita mampu melihat bahwasannya JIT itu adalah sangat berarti bagi setiap perusahaan. Oke. Kali ini ada total quality management TQM atau TQM. Itu kan elemen utama dari JIT atau Just in Time adalah manajemen kualitas total dari TQM yang berintegrasi dalam semua fungsi dan tingkatan organisasi. Landasan JIT adalah menghasilkan produksi yang tepat sesuai dengan keinginan pelanggan, dengan kualitas yang ditentukan oleh pelanggan, dan upaya dilakukan oleh seluruh perusahaan untuk memenuhi harapan pelanggan. Seperti itu. Dan kualitas bagian integral dari organisasi itu menembus setiap aktivitas berfungsi manfaat JIT atau Just in Time tidak dapat terjadi jika perusahaan tidak berupaya menghilangkan sia-sia dan pekerjaan mengulang. Seperti sistem kendali tradisional yang menggunakan konsep tingkat kualitas yang dapat diterima di AQL untuk menunjukkan bahwa suku cadang rusak atau dapat diterima dalam JIT atau Just in Time, tidak ada ukuran seperti itu. Tidak ada kerusakan desain nol yang diterima. Seperti itu. Dalam kualitas sumbernya adalah beberapa bagian JIT atau Just in Time yang bertujuannya hanya untuk mengidentifikasi masalah kualitas, tetapi mengungkapkan akar penyebabnya hanya dengan mengidentifikasi menghapus produk yang rusak, tidak menyelesaikan masalah gitu. Jika penyebab masalah tidak mengidentifikasi, maka akan terus mengulang seperti itu. Misalnya pemeriksaan kendali atau di toko roti mungkin mengungkapkan bahwa pai itu terlalu matang atau gosong, sehingga kualitas sumber memberitahu kita untuk mengidentifikasi penyebab masalah seperti itu.
seperti pengaturan suhu yang salah atau pemanggangan yang waktu dengan yang lama sehingga bisa menimbulkan masalah seperti itu. Hanya membuang pie yang dibakar tidak menghilangkan penyebab masalah, atau overcooking akan terus terjadi. Konsep perbaikan yang berkelanjutan yang melekat pada kualitas, dan artinya perusahaan harus terus menerus dan aktif bekerja untuk meningkatkan. Dalam JIT, peningkatan berkelanjutan itu mengatur segalanya seperti itu dan mengurangi jumlah perusahaan sehingga menurunkan biaya dengan ukuran lot. Misalnya kan ya, saat penetapan program JIT, kita tidak dapat menghilangkan inventaris gitu kan dari segala dan dengan segera gitu. Perbaikan yang berkelanjutan memberitahu kita bahwa harus melakukan dengan secara bertahap, perlahan mengidentifikasi, menyelesaikan masalah, lalu mengurangi inventaris dengan tepat. Namun peningkatan berkelanjutan maupun manufaktur JIT ini mencakup peningkatan keterampilan kinerja, kualitas, dan hubungan sosok pada kinerja, bahkan kinerja pada manajemen. Seperti itu. Menghormati orang. Menghormati orang itu seringkali ya kita tidak berfokus dengan hal sepele seperti itu, sehingga orang akan menilai suatu hal yang nggak baik jika kita tidak saling menghargai. Elemen ketiga dari JIT adalah menghormati orang. Seringkali studi tentang JIT berfokus secara eksklusif pada manufaktur JIT. Bagaimanapun keterlibatan pekerja adalah inti dari filosofi JIT. Tidak ada perbaikan yang dikembangkan oleh JIT dan partisipasi oleh semua orang perusahaan. Setiap orang akan pentingnya sama-sama terlibat dalam sistem JIT. Semua fungsi permasalahan harus bekerja dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Manajer tidak diasosiasikan dalam sayap administrasi, tetap menghabiskan waktu dan rantai produksi. Seperti itu. Karyawan di organisasi JIT itu diharapkan menjadi peserta aktif dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, mulai dari pengembangan perbaikan dan proses produksi perbuatan. Standar dari kualitas memenuhi setiap tingkat produk JIT itu mengandalkan pekerja untuk melakukan banyak hal tugas atau bekerja dalam tim termasuk manajemen, tenaga kerja, staf, dan bahkan pemasok. Oke, sampai di sini kali ini pembahasan kita. Oke, lebih kurang saya minta maaf ya apabila pembahasan materi saya kurang bagus ataupun kurang menarik ataupun kurang tepat. Saya minta maaf sebesar-besarnya dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.